JIZ akan segera bergabung skuad Garuda. Selain JIZ, Tom Hey juga akan segera menyusul untuk membela Indonesia. Pemain Belanda berdarah Indonesia tersebut mengungkapkan sangat ingin segera membela timnas Indonesia. Tom Hey merupakan pemain muda grade A asal Belanda. Dia bermain di klub Heerenveen di Liga Belanda. Posisinya sebagai gelandang serang, pemain dengan postur 187 cm tersebut merupakan otak sebuah permainan. Perannya sangat dibutuhkan, mengingat timnas Indonesia kekurangan stok pemain dengan naluri motor serang yang berkualitas baik seperti Tom Hey. Tom Hey bahkan memiliki peluang membela timnas Belanda, namun hal itu belum dikonfirmasi. Yang pasti, Tom Hey sudah berkoordinasi dengan PSSI, agar dirinya bisa segera membela Merah Putih di kancah internasional. Jika Tom Hey sudah bergabung skuad Garuda, bisa dipastikan, kreasi serangan timnas Indonesia akan semakin hidup. Selain itu, peran Tom Hey juga sangat dibutuhkan dalam menjaga keseimbangan serangan serta pertahanan tim. Sintayong membeberkan timnas Indonesia sedang menerapkan latihan khusus. Langkah itu sebagai persiapan guna mempersiapkan diri melawan tim-tim tangguh kelas dunia dan Asia, seperti melawan Jepang, Irak, dan Vietnam di Piala Asia 2024. Saat ini timnas Indonesia sedang melakukan pemusatan latihan di Antalya, Turki. Skuad utama timnas Indonesia akan berada di Turki sampai tanggal 6 Januari tahun 2024. Pelatih Korsel tersebut memberi bocoran. Ada 3 poin penting yang digenggamnya, terkait strategi permainan tim berkelas. Pertama, mengantisipasi serangan lawan, dengan permainan alur bola pendek, dari kaki ke kaki atau tiki-taka. Sejauh ini, permainan bola-bola pendeklah yang terbukti paling efektif. Permainan ini tidak mudah diterapkan. Semua pemain harus bergerak secara bersamaan untuk mencari ruang. Setiap pemain memiliki tugasnya masing-masing. Dengan menerapkan permainan tiki-taka, mendominasi permainan tentu memiliki peluang kemenangan lebih besar, daripada menerapkan umpan panjang terus-menerus. Selain karena mudah dibaca lawan, permainan itu juga sudah kadaluarsa, dan kita selalu gagal dengan pola itu, seperti pertandingan yang sudah berlalu. Sintayong menerapkan menu latihan dengan skema permainan di ruang kecil yang sempit. Ini untuk melatih naluri mereka, respon permainan yang harus cepat, dan melatih agresivitas pemain saat melakukan tekanan atau saat sedang ditekan lawan. Pemain harus bisa secepat mungkin merespon permainan di ruang sempit. Naluri itu harus dibangun setiap individu pemain, untuk menciptakan kolektivitas permainan bola pendek, dari kaki ke kaki, dan harus bisa dilakukan di ruang yang sempit. Karena di ajang internasional, tentu pengawalan setiap pemain sangat intensif. Dan kita akan bongkar semua masalah itu, dengan naluri permainan kolektivitas secara tim. El capitán de Indonesia en Jakarta. Bastante de habilidad. No, bueno. Tiro libre para Indonesia entonces. Ya se pone de pie Marcelino. Allí está el 7. Hay tiro libre para los locales. Bueno, no tiene nada de brasileño, más que el nombre Marcelino, pero también la gambeta, intenta enganchar. Poin yang terakhir, setiap pemain harus bisa mengecoh lawan secara cepat dan gesit, termasuk pergerakan tanpa bola, selain untuk mengganggu konsentrasi lawan. Hal itu juga dapat membuka ruang. Sintayong meminta pemain, agar mereka bisa bergerak ke Asia. Menu latihan saat ini, kita fokus bagaimana kita meruntuhkan pertahanan lawan dari lini per lini. Kita mengantisipasi kemungkinan yang paling sulit sekalipun. Dengan latihan itu, diharap dalam situasi apapun para pemain sudah siap. Jika permainan itu semua berhasil kita lakukan dengan baik secara terkoordinasi dengan naluri yang juga baik, saya yakin, kita tidak hanya akan tembus ke 16 besar, bahkan bukan tidak mungkin kita melangkah lebih jauh. Sebetulnya pemain kita memiliki skill dan permainan yang baik, hanya saja koordinasi permainan kerap tidak berjalan baik. Selain itu, terkendala fisik pemain, yang rata-rata masih berada di level standar. Latihan dan persiapan ini, sekaligus mempersiapkan di pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Saya upayakan, agar pemain kita terbiasa dengan permainan ruang sempit dengan naluri yang baik. Itulah menu latihan intensif Timnas Indonesia, dikutip dari CNN.
Menelusuri hasil riset dari kekuatan lawan timnas Indonesia di ajang terbesar Asia saat ini, lawan pertama yang akan kita hadapi adalah Irak, di mana banyak pemain Irak yang memiliki pengalaman baik di Liga Utama Eropa. Bahkan Irak juga pernah meraih kemenangan di turnamen Piala Asia pada tahun 2007. Irak juga disebut termasuk kandidat juara dalam turnamen ini. Lawan kedua yakni Vietnam, mereka bukan tim yang mudah, namun kita harus mengunggulinya. Ini harus kita lakukan, mengingat kekuatan Vietnam yang paling mungkin kita ungguli. Itu bukanlah hal yang mudah, tentu mereka juga melakukan hal yang sama. Vietnam akan berjuang mati-matian mengambil poin saat melawan Indonesia, maka dari itu, kita harus lebih siap dari mereka. Pertandingan berikutnya melawan Jepang. Jika lawan sebelumnya Irak dan Vietnam, kita masih berpeluang mencuri poin penuh. Namun untuk lawan yang satu ini, tentu berbeda. Level Jepang bukan lagi Asia, tapi salah satu tim terkuat dunia. Bahkan di pertandingan terakhirnya, Jepang 2 kali berturut-turut menggulung Jerman. Dengan kekuatan utama Jerman, Jepang melibas Jerman di pertandingan Piala Dunia, dan di pertandingan uji coba di hadapan puluhan ribu supporter Jerman. Pertandingan melawan Jepang kita harus realistis. Untuk mencuri 1 poin saja itu sudah sangat bagus. Namun kita mengambil kemungkinan terburuknya, setidaknya timnas Indonesia tidak kalah dengan skor telak. Berikut pola permainan tiki-taka timnas Indonesia di masa Bambang Pamungkas, Boas Salosa dan kawan-kawan. Pertandingan ini terjadi saat melawan Maroko pada tahun 2013 silam. Pertandingan ini dimenangkan oleh Indonesia dengan skor 1-0 atas Maroko. Begitu baiknya kualitas timnas Indonesia di masa itu, hanya saja faktor fisik yang kerap jadi kendala. Namun seiring berjalannya waktu, pola latihan mulai berkembang pada timnas modern hingga saat ini. Latihan fisik mulai diwajibkan, dan dilakukan secara intensif. Hal itu mulai dilakukan sejak kepelatihan Indra Syafri, Luis Mia, dan diteruskan oleh Sintayong. Berikut line up, formasi utama skuad timnas Indonesia senior, skema formasi 4-2-3-1. Sejauh ini yang paling ideal dengan karakter para pemain Indonesia, antara lini pertahanan, lapangan tengah, serta serangan berjalan lebih stabil dan berimbang. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan semua berita serta jadwal pertandingan terbaru timnas Indonesia.